Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 236-240. Bab 236. Untuk apa aku berbohong padamu? Mandy Lin cemberut, dan berkata dengan marah, Fendi Zanders ini benar-benar tunangan sepupuku. Bagaimana sepupumu bisa menemukan orang seperti tunangannya? Selain ketampanannya, anak ini tidak punya kelebihan lain sama sekali, oke. Bagaimana menurut sepupumu? Teman Mandy Lin bertanya dengan cepat. Faktanya, Fendi Zanders hanya sedikit miskin, dan dia cukup bagus dalam aspek lain. Untuk beberapa alasan, Mandy Lin, yang sebelumnya selalu meremehkan Fendi Zanders, sebenarnya membantu Fendi Zanders dengan kata-kata yang baik saat ini. Mungkin karena Fendi Zanders membantu perusahaan Cleo Fei Lin mencari investor terakhir kali, kesan Mandy Lin terhadap Fendi Zanders juga mengalami beberapa perubahan halus. Tapi ini masih tidak bisa mengubah fakta bahwa Mandy Lin menganggap Fendi Zanders adalah orang miskin, dia hanya tidak menganggap Fendi Zanders begitu menyebalkan. Aku tidak mengerti apa yang salah dengannya. Villa Danau Peri tutup hari ini, tapi dia masih ingin masuk. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Kata teman Mandy Lin dengan mulut melengkung. Benar, Xianhu Villa akan mengadakan jamuan makan perusahaan hari ini, kenapa dia masuk? Mandy Lin tidak bereaksi sampai dia mendengar ini, dan dengan cepat meneriaki posisi Fendi Zanders, hari ini jamuan makan perusahaan akan diadakan di Villa Xianhu, dan tamu biasa akan diusir. Anda tidak bisa masuk. Don jangan buang-buang uangmu untuk membeli tiket. Mandy Lin mengira Fendi Zanders akan membeli tiket, jadi dia dengan baik hati mengingatkannya. Meskipun Mandy Lin berpikir bahwa Fendi Zanders tidak mungkin datang ke sini untuk berbelanja, Fendi Zanders masih mampu membeli tiket beberapa ribu yuan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mandy Lin, dan kemudian berkata dengan ringan, jika kamu tidak bisa masuk, bukan berarti aku juga tidak bisa masuk. Kamu. Mandy Lin memelototi Fendi Zanders dengan tajam, terdiam beberapa saat, dan kemudian mengutuk dengan keras, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, Mandy Lin ingin dengan baik hati mengingatkan Fendi Zanders bahwa tamu tidak lagi diterima di sini, tetapi dia tidak pernah berharap mendapatkan balasan dari kata-kata Fendi Zanders, dan Mandy Lin tentu saja sangat marah. Xiaoman, sepertinya tunangan sepupumu tidak hanya miskin, tapi juga suka bertindak agresif. Baru saja staf di dalam mengatakan bahwa akan ada jamuan makan perusahaan di resor hari ini, dan bos terkenal di Jiangcheng akan datang. Selain itu bos-bos itu, tidak ada yang bisa masuk sama sekali, dan anak ini sebenarnya bilang dia boleh masuk, ini lucu sekali. Seorang gadis yang biasanya tidak memiliki hubungan baik dengan Mandy Lin tidak bisa menahan cibiran pelan. Benar, anak ini pasti berpura-pura. Kalau dia benar-benar bisa masuk, berarti dia adalah pelayan di resor, kalau tidak dia tidak akan bisa masuk. Gadis lain mengikutinya. Ada kemungkinan kedua, mungkin anak ini adalah tamu terhormat yang akan diterima Xianhu Villa. Setelah gadis-gadis di sekitar mendengar kalimat ini, mereka langsung tertawa, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajah mereka. Jelas, mereka semua mengira Fendi Zanders tidak mungkin menjadi VIP di Villa Xianhu, jadi mereka semua menganggapnya sebagai lelucon. Setelah Mandy Lin mendengar ejekan semua orang, dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Karena dia merasa orang-orang ini tidak hanya menertawakan Fendi Zanders, tapi juga Cleo Fei Lin, dan bahkan dirinya sendiri. Sialan Fendi Zanders, kenapa aku selalu bertemu dengannya kemanapun aku pergi? Sayang sekali. Mandy Lin tidak bisa menahan kutukan lembut di dalam hatinya, lalu menoleh dan berteriak kepada temannya di sampingnya, oke, berhenti tertawa, ayo pergi. Melihat Mandy Lin tampak sedikit marah, semua orang berhenti tertawa, dan kemudian berjalan menuju pinggir jalan. Dan Fendi Zanders berdiri di depan pintu dengan tenang menunggu orang-orang Fang Zihua datang menyambutnya, dengan ekspresi yang sangat santai, lagi pula, seluruh Villa Xianhu adalah milik Fendi Zanders. Tuan Zanders. Fendi Zanders menunggu selama 2 menit, dan seorang pria parubaya berjas hitam berlari keluar villa dengan ekspresi panik. Fendi Zanders menoleh dan menatap pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja terlambat karena sesuatu, jadi saya datang ke sini agak terlambat. Saya harap Anda tidak mengingat penjahatnya, dan jangan berpengetahuan seperti saya. Pria parubaya itu menjelaskan kepada Fendi Zanders dengan ekspresi penuh hormat. Dan 2 penjaga keamanan di pintu melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Karena mereka tahu bahwa pria parubaya yang muncul di sini saat ini tidak lain adalah Yuan Tai, manajer umum Xianhu Holiday Villa. Bahkan ketika wakil wali kota Jiangcheng datang untuk menyelidiki, Yuan Tai tidak pernah segugup ini, tetapi sekarang dia menunjukkan ekspresi ketakutan di depan seorang pria malang yang terlihat agak lusuh. Itu luar biasa. Apakah kamu penanggung jawab Villa Xianhu? Fendi Zanders memandang pria parubaya itu dengan hati-hati, dan bertanya dengan ringan. Ya, nama saya Yuan Tai,
dan saya sekarang adalah manajer umum Villa Xianhu. Pria paruh baya itu menjawab dengan hormat. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Tuan Zanders, di luar terlalu panas, mari kita bicara di dalam. Saat ini, Yuan Tai menunjukkan rasa hormat kepada Fendi Zanders, dan dia terus setengah membungkuk saat berbicara dengan Fendi Zanders. Kebaikan. Fendi Zanders tidak mempermasalahkan Yuan Tai karena keterlambatannya, lagi pula, dia hanya menelepon Fang Zihua ketika dia sampai di sini, dan wajar jika Yuan Tai terlambat. Tuan Zanders, silakan lewat sini. Yuan Tai berteriak dengan penuh hormat, dan kemudian membawa Fendi Zanders ke villa liburan Xianhu. Di sisi lain, Mendilin dan temannya sedang berdiri di pinggir jalan menunggu taksi datang. Xiaoman, sepertinya tunangan sepupumu benar-benar pergi ke resor Xianhu. Pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba berteriak pada Mendilin. Setelah Mendilin mendengar ini, dia buru-buru menoleh dan melihat Fendi Zanders mengikuti Yuan Tai ke dalam villa. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menahan nafas. Fendi Zanders benar-benar masuk. Ketika yang lain melihat Fendi Zanders masuk ke villa, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Baru saja staf Villa Xianhu mengatakan bahwa villa akan mengadakan perjamuan penting hari ini, jadi mereka mengusir semua turis di villa, dan Mendilin serta yang lainnya kebetulan adalah kelompok yang diusir. Saat ini, Fendi Zanders sudah bisa memasuki Villa Xianhu. Mungkinkah dia benar-benar tamu kehormatan di perjamuan ini? Bab 237. Xiaoman, siapa tunangan sepupumu? Kenapa dia bisa masuk? Apakah dia benar-benar VIP di Xianhu Villa? Teman di samping Mendilin mau tidak mau bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Mendilin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Jika sebelumnya, Mendilin tidak akan pernah percaya bahwa orang malang seperti Fendi Zanders bisa memasuki Villa Xianhu, tetapi setelah kejadian terakhir kali, pandangan Mendilin terhadap Fendi Zanders juga mengalami sedikit perubahan. Dia merasa Fendi Zanders mungkin tidak sesedih yang dia kira, mungkin dia bukan siswa miskin biasa. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi VIP di Fairy Lake Villa? Dia pasti datang untuk bekerja di Fairy Lake Villa. Bukankah normal jika seorang pelayan bisa masuk ke Fairy Lake Villa? Saat ini, seorang gadis berdiri dan berteriak. Setelah semua orang mendengar perkataan gadis itu, mereka semua terdiam sesaat. Menurutku apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Lihatlah pakaian jalanan yang dikenakan anak itu. Bagaimana dia bisa menjadi VIP di Villa Xianhu? Jika dia benar-benar VIP yang datang ke sini untuk menghadiri jamuan makan, maka dia pasti seorang berdandan kecil dan kembali. Ya, dia pasti pelayan di sini. Beberapa gadis lain juga mengikuti jejaknya. Dan Mendilin agak skeptis, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Secara logika, Fendi Zanders tidak mungkin menjadi VIP di Villa Xianhu, tetapi Mendilin juga merasa bahwa sekarang Cleo Fei Lin memberinya setiap bulan. Dengan biaya hidup Fendi Zanders sebesar 20.000 yuan, Fendi Zanders seharusnya tidak bisa bekerja sebagai pelayan di tempat seperti ini. Orang ini jelas bukan pelayan di sini. Namun, pada saat ini, teman Mendilin tiba-tiba berteriak. Setelah mendengar perkataan gadis itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke gadis itu, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bagaimana kamu tahu bahwa Fendi Zanders bukanlah pelayan di sini? Mendilin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada gadis itu dengan lembut. Xiaoman, tahukah kamu siapa orang yang baru saja membawa Fendi Zanders ke villa? Gadis itu menjawab dengan penuh semangat. Siapa ini? Mendilin bertanya. Orang itu adalah Yuan Tai, manajer umum Fairy Lake Villa. Mendengar ini, semua orang membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Jika Fendi Zanders benar-benar datang ke sini untuk bekerja, bagaimana manajer umum Villa Xianhu bisa keluar untuk menyambutnya secara langsung? Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui hal ini. Orang yang baru saja membawa Fendi Zanders ke villa adalah manajer umum Villa Xianhu, dan Anda dapat melihat bagaimana manajer umum Villa Xianhu berbicara kepadanya dengan sangat hormat, yang menunjukkan bahwa dia jelas tidak datang ke sini untuk bekerja. Xianhu yang bermartabat, bagaimana mungkin manajer umum villa begitu menghormati seorang pelayan? Gadis itu memandang Mendilin dan melanjutkan. Mendilin melihat ke belakang Fendi Zanders dan Yuan Tai, momen kebingungan melintas di matanya. Dan gadis-gadis yang pernah mengejek Fendi Zanders sebelumnya juga menutup mulut dan berhenti berbicara. Karena mereka tahu kalau perkataan gadis itu tadi sangat masuk akal. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar tamu terhormat di Villa Xianhu? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi VIP di Villa Xianhu? Ya, lihat penampilannya yang buruk. Aku masih percaya bahwa dia adalah pelayan dari Xianhu Villa, tapi terlalu luar biasa untuk mengatakan bahwa dia adalah VIP dari Xianhu Villa. Beberapa gadis sepertinya enggan berdiskusi. Apakah Fendi Zanders adalah tamu terhormat di sini? Saya akan mencari tahu apakah saya masuk dan bertanya. Mendilin mengerutkan kening dan berkata, lalu berjalan langsung menuju gerbang Villa Xianhu.
Teman-teman di sekitar Mandy Lin juga sangat ingin tahu tentang identitas Fendi Zanders, jadi mereka semua berlari bersama Mandy Lin. Namun saat mereka berlari ke pintu, Fendi Zanders dan Yuan Tai sudah lama menghilang. Mandy Lin melangkah maju dan ingin masuk ke Villa Xianhu, tetapi dua penjaga keamanan di pintu langsung menghentikan Mandy Lin dengan tangan mereka, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Nona, maaf, villa kami tutup hari ini, Anda tidak bisa masuk." "Kenapa kita tidak bisa masuk? KNL itu baru saja masuk." Gadis di belakang Mandy Lin berteriak keras. Penjaga keamanan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata gadis itu, dan kemudian berkata dengan ringan, "Pria tadi adalah tamu terhormat kami di Villa Xianhu, bukan?" Ledakan. Mandy Lin dan yang lainnya semuanya tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan penjaga keamanan, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Karena sedikit dari mereka tidak pernah mengira bahwa Fendi Zanders benar-benar adalah VIP di Villa Xianhu. Bagaimana ini mungkin? Fendi Zanders benar-benar tamu terhormat di Villa Xianhu. Mandy Lin membeku di tempat dengan wajah bingung, dan menghela nafas dengan nada yang sangat terkejut. Tetapi Mandy Lin mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders bukan hanya tamu dari Fairy Lake Villa, tetapi juga pemilik dari Fairy Lake Villa. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Yuan Tai, Fendi Zanders masuk ke resor Danau Peri. Setelah memasuki villa, Yuan Tai memperkenalkan Fendi Zanders tentang situasi di Villa Xianhu. Saat ini, Xianhu Holiday Villa sedang kosong, dan lingkungan sangat sepi. Seluruh villa tampak berada dalam kabut putih. Meskipun aroma samar rerumputan dan pepohonan tidak terlihat dan tidak berwujud, namun aroma tersebut mengelilingi manusia dengan rapat, memberikan rasa ketenangan pada manusia. Perasaan yang sangat nyaman. Berjalan di Villa Resort Xianhu, Fendi Zanders menemukan bahwa selain danau besar, terdapat banyak bangunan megah. Bisnis utama Xianhu Resort tidak hanya pemandian air panas, tetapi juga sederet tempat hiburan seperti hotel dan kasino. Hotel Xianhu berada di depan, dan sumber air panas berada di belakang Hotel Xianhu. Di balik pemandian air panas ada surganya para pria. Klub Danau Peri. Konon Clubhouse Danau Peri ini adalah tempat paling menguntungkan di resor Danau Peri. Selama Anda punya uang, Anda bisa menikmati berbagai layanan di Clubhouse ini. Hanya saja Anda tidak dapat memikirkannya, tidak ada layanan yang tidak dapat dilakukan Xianhu. Setelah Yuan Tai memperkenalkan situasi di villa, dia berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Tuan Zanders, saya tahu Anda akan datang ke sini hari ini, jadi saya secara khusus menyiapkan hadiah untuk Anda. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah untukku?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yuan Tai, dia tidak bisa menahan senyum. Sekarang seluruh villa Danau Peri adalah milik Fendi Zanders, namun Yuan Tai benar-benar menyiapkan hadiah untuknya di sini. "Benar, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, ini hadiah yang kusiapkan untukmu." Yuan Tai menjawab sambil tersenyum. "Hadiah apa?" Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan ringan. "Tuan Zanders, Anda akan mengetahuinya nanti, silakan lewat sini." Jawab Yuan Tai dengan wajah misterius, lalu memimpin Fendi Zanders langsung ke depan. Tapi Fendi Zanders menatap Yuan Tai dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa, dan mengikuti Yuan Tai langsung ke depan. Bab 238. Di dalam resor Danau Peri. Fendi Zanders mengikuti Yuan Tai dan berjalan menuju Clubhouse Danau Peri di bagian terdalam resor. Sepanjang jalan, Fendi Zanders melihat berbagai macam pelayan cantik. Pelayan cantik ini bisa dianggap sebagai yang terbaik dalam hal sosok dan penampilan, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis di sekolah. Terlebih lagi, para pelayan ini seragam mengenakan congsam berpotongan tinggi. Congsam membalut lekuk bokong yang menggoda, memperlihatkan dua kaki yang ramping dan indah, dan senyuman mereka penuh pesona yang menggoda. Melihat pemandangan ambigu seperti itu sungguh menggoda bagi seorang perawan seperti Fendi Zanders. Jadi ketika Fendi Zanders melewati para pelayan cantik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Setelah Yuan Tai melihat Fendi Zanders tertarik pada pelayan cantik ini, senyuman di wajahnya menjadi semakin cerah. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa semakin banyak seseorang berjalan menuju Clubhouse Danau Peri, semakin tinggi kualitas pelayan di dalamnya. Pantas saja semua orang bilang Xianhu Holiday Villa adalah surganya para pria, sepertinya itu benar. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. "Tuan Zanders, kami di sini." Saat ini, Yuan Tai tiba-tiba berhenti, dan mengatakan sesuatu kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yuan Tai, dia tertegun sejenak, lalu dia mendongak dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di depan gerbang berwarna merah terang. Ada 3 karakter besar Danau Yingxian yang tertulis di gerbangnya. "Apakah ini hadiah yang kamu persiapkan untukku?" Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yuan Tai, dan bertanya pada Yuan Tai dengan beberapa keraguan. "Benar, Tuan Zanders, hadiah yang saya persiapkan untuk Anda ada di sini. Setelah Anda masuk, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa batasan apapun."
Setelah mengatakan ini, Yuan Tai mengedipkan mata pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang kamu mengerti. Namun Fendi Zanders bingung dengan perkataan Yuan Tai, tidak mengetahui jenis obat apa yang dijual Yuan Tai di labu miliknya. Agar tidak mengganggu suasana hatimu, Tuan Zanders, aku akan pergi dulu. Jika kamu punya pesanan, kamu bisa meminta pelayan di dalam untuk meneleponku. Yuan Tai mengira Fendi Zanders sedikit malu, jadi dia bersiap untuk pergi dengan bijak. Bukan aku. Fendi Zanders baru saja membuka mulutnya untuk berbicara. Yuan Tai buru-buru berbalik dan menyela, Tuan Zanders, saya baru saja lupa memberitahu Anda, ada kamar yang saya siapkan untuk Anda di dalam, jika Anda mau nanti, bawa saja ke kamar. Setelah mengatakan ini, Yuan Tai buru-buru berjalan menuju kejauhan, dengan senyum puas di wajahnya. Tapi ketika Fendi Zanders melihat Yuan Tai pergi seperti ini, dia terdiam. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan membuka gerbang Danau Yingxian, lalu berjalan ke Danau Yingxian. Namun ketika Fendi Zanders memasuki Danau Yingxian, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena yang disebut Danau Yingxian ini ternyata adalah kolam renang sumber air panas yang sangat besar. Tapi bukan itu intinya. Intinya ada lebih dari 20 keindahan dengan gaya berbeda di Danau Yingxian saat ini. Wanita cantik ini semuanya mengenakan pakaian renang seksi, yang dengan sempurna menonjolkan sosok kebanggaan mereka, dan Fendi Zanders hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Apakah ini hadiah yang disiapkan Yuan Tai untukku? Fendi Zanders menghela nafas dengan ekspresi patah. Baru sekarang Fendi Zanders mengerti mengapa Yuan Tai memiliki ekspresi seperti itu ketika dia berbicara barusan, jadi itulah yang dia maksud. Sebagai manajer umum Fairy Lake Villa, Yuan Tai menerima berbagai macam tamu setiap hari. Dihadapkan pada hobi aneh para tamu ini, dia tahu bahwa ada satu hal di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan semua pria, yaitu kecantikan. Oleh karena itu, untuk menyenangkan Fendi Zanders, Yuan Tai mulai mencari wanita cantik dengan temperamen dan penampilan luar biasa di seluruh negeri sebelum dia mengetahui bahwa perusahaan akan mengadakan perjamuan ini. Jaga baik-baik Fendi Zanders di tempat tidur. Perlakuan seperti kaisar seperti ini mungkin hanya Fendi Zanders yang bisa menikmatinya di seluruh Tiongkok. Selain itu, agar tidak mengganggu Fendi Zanders oleh orang lain, Yuan Tai juga sengaja mengusir semua turis di Villa Xianhu, itulah sebabnya Mandy Lin dan yang lainnya pergi tiba-tiba. Persiapan Yuan Tai yang cermat dalam waktu yang lama bisa dibilang melelahkan. Jadi setelah Yuan Tai melihat Fendi Zanders tertarik pada pelayan cantik di villa itu, dia semakin yakin bahwa Fendi Zanders akan menyukai hadiah yang telah dia persiapkan. Di Danau Yingxian, lebih dari 20 wanita cantik gemuk dan kurus dikelilingi oleh Ying Ying Yang Yan, ada yang berenang, dan ada pula yang berbaring di bangku dengan bikini dan mengobrol. Fendi Zanders berdiri di depan pintu dengan bodohnya, memandangi keindahan di Danau Yingxian, napasnya jelas menjadi sesak. Sejujurnya, pemandangan seperti itu memang sangat menggoda dan menggairahkan bagi seorang perawan seperti Fendi Zanders. Dan bukan hanya Fendi Zanders, selama dia laki-laki, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya ketika melihat pemandangan seperti itu. Hanya saja Fendi Zanders tahu bahwa dia dan Cleo Fei Lin sedang dalam masa pertumbuhan, dan dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Cleo Fei Lin saat ini. Yuan Tai ini. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendesah pelan, lalu berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan berseragam tiba-tiba menyerahkan piring anggur di depan Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan keras, kamu baru di sini, kan? Bantu berikan segelas anggur merah ini kepada Kak Xiao Xiao, lebih cepat dengan tangan dan kakimu. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata pelayan itu, lalu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku memintamu untuk mengantarkan anggur? Hati-hati, Sister Xiao Xiao akan membersihkanmu nanti. Pelayan tidak memberi kesempatan pada Fendi Zanders untuk menjelaskan. Dia berteriak dengan nada tegas, lalu menyerahkan nampan anggur kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders tanpa sadar mengambil nampan anggur, dan tidak bisa menahan senyum kecut di dalam hatinya. Namun dia tidak membantah apapun, melainkan berjalan menuju seorang wanita cantik berbikini merah dengan nampan wine. Apa yang kamu lakukan untuk makan? Butuh waktu lama untuk mengantarkannya. Melihat Fendi Zanders berjalan perlahan, si cantik berteriak dengan marah. Ya, ada apa denganmu sebagai pelayan? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Apakah kamu baru di sini? Kenapa kamu tidak memakai pakaian kerja? Jenis kain apa yang kamu pakai? Cepat taruh anggur untuk Suster Xiao Xiao, lalu keluar, jangan biarkan kami melihatmu, aku merasa jijik saat melihatmu sebagai seorang bajingan. Dan gadis-gadis lain di sekitar kecantikan itu juga meneriaki Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajah mereka. Bagaimanapun, wanita cantik ini semua diundang oleh Yuan Tai untuk melayani bos Villa Xianhu, jadi tentu saja mereka harus merendahkan. Mereka biasanya memerintah para pelayan di sini, dan penindasan serta penghinaan terhadap mereka juga sangat umum terjadi.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata dari wanita cantik ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Bab 239. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, nak? Apa kamu tidak mendengar aku menyuruhmu keluar? Salah satu wanita cantik memarahi Fendi Zanders dengan ekspresi menghina setelah melihat Fendi Zanders berdiri di sana. Sambil memegang piring anggur, Fendi Zanders memasang ekspresi marah di wajahnya, memikirkan sendiri barang apa yang ditemukan Yuan Tai untuknya. Jika saya benar-benar ada hubungannya dengan mereka, saya mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Meskipun hatinya marah, Fendi Zanders tidak banyak bicara. Lagi pula, pria baik tidak berkelahi dengan wanita, dan dia tidak ingin sepengetahuan wanita-wanita ini. Jadi setelah Fendi Zanders meletakkan nampan anggur di tangannya, dia berbalik dan hendak pergi. Hei, kenapa kamu pergi, nak? Apakah Sister Xiao Xiao melepaskanmu? Ketika semua orang melihat Fendi Zanders hendak pergi, mereka buru-buru berhenti dengan suara keras. Fendi Zanders juga mengabaikan wanita-wanita ini, dan berjalan langsung menuju pintu masuk Danau Yingxian. Dia merasa bahwa wanita-wanita ini hanya sombong, dan dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka, jadi tidak perlu mempersulit mereka. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders sampai di gerbang Danau Yingxian, lalu mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong gerbang itu. Tapi yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah pintunya dikunci dari luar saat ini. Jangan dipikir-pikir, itu pasti ulah Yuan Tai. Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya. Dia merasa Yuan Tai juga punya niat baik, jadi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menemukan kursi di dekat sumber air panas dan duduk. Meskipun kesan Fendi Zanders terhadap wanita-wanita ini tidak terlalu baik, bagaimanapun juga, tubuh dan penampilan mereka masih sangat bagus, jadi cukup menyenangkan untuk duduk di sini dan menyaksikan para wanita cantik bermain. Bagaimanapun, masih ada 2 jam sebelum jamuan makan dimulai, meskipun Fendi Zanders keluar, tidak ada yang bisa dilakukan. Harus dikatakan bahwa Yuan Tai menaruh banyak pemikiran dalam mempersiapkan hadiah ini untuk Fendi Zanders, dan segala jenis wanita cantik berkumpul di sini. Baik itu wanita tinggi seksi, atau loli manis mungil dan imut, semua jenis kecantikan tersedia, bagaimanapun, tidak peduli Anda suka payudara besar atau kaki panjang, rambut panjang atau rambut pendek, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Temukan di sini. Fendi Zanders bahkan melihat beberapa bintang lapis kedua terkenal di Tiongkok, dan ada juga beberapa wanita cantik asing dengan rambut pirang dan mata biru bercampur. Melihat sekeliling ke lapangan Ying Ying dan Yan Yan, diiringi dengan suara wanita cantik itu bermain dan bermain, itu bahkan lebih menarik. Gambaran seperti ini hanyalah sesuatu yang tidak berani diimpikan oleh Fendi Zanders sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa kehidupan orang kaya sangat berwarna. Fendi Zanders duduk santai di kursi, mengagumi tubuh wanita cantik yang panas dan lembut, dan merasa sangat nyaman di hatinya, bahkan jika dia tidak bisa menyentuhnya, tidak apa-apa untuk melihatnya, bukan? Namun, pada saat ini, beberapa wanita cantik di sekitar Fendi Zanders sepertinya telah menyadari keberadaan Fendi Zanders. Kenapa anak ini belum pergi? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Benar, dia tidak datang ke sini untuk mengintip kita, kan? Menjijikkan melihat tampang obsesifnya. Tidak mungkin, bukankah anak ini adalah pelayan di Danau Yingxian? Orang lain seharusnya tidak bisa masuk. Jika dia seorang pelayan, lalu mengapa dia tidak mengenakan pakaian kerja? Dan dia duduk di sini begitu terbuka dan bermalas-malasan, bukankah dia takut Tuan Yuan akan memecatnya jika dia melihatnya? Mungkin Xin Lai yang tidak memahami aturan di sini, dan Bos Yuan akan melihat bahwa ada buah yang baik untuknya. Menurutku anak ini terlihat seperti orang mesum. Dia terus menatap kita. Kali ini kita di sini untuk melayani Tuan Zanders. Ada apa dengan orang seperti ini yang menonton? Beberapa gadis melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar komentar gadis-gadis ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Saya Tuan Zanders yang mereka bicarakan, bukankah Anda berpakaian seperti ini hanya untuk menunjukkan kepada saya? Saya tidak tahu kapan Tuan Zanders akan datang, kami telah menunggu di sini selama beberapa hari. Pada saat ini, seorang wanita cantik duduk dari kursi malas dan tidak bisa menahan nafas pelan. Tidak ada gunanya bagimu untuk berpikir terlalu banyak. Bahkan jika Tuan Zanders benar-benar datang ke sini, dia mungkin tidak menganggap tinggi kita. Kita hanya perlu mendapatkan uang yang seharusnya kita dapatkan. Wanita cantik lainnya mengikutinya. Benar, kudengar selama wanita itu disukai Tuan Zanders, Yuan akan memberi hadiah 5 juta secara langsung. Si cantik menjawab dengan ekspresi bersemangat, dan kemudian melanjutkan, kamu bisa mendapatkan 5 juta hanya dengan tidur bersama Tuan Zanders. Aku bilang penglihatanmu terlalu picik, kan? Jika kamu benar-benar disukai oleh Guru Zanders, itu bukan soal 5 juta. Maka kamu mungkin bisa menikah dengan Tuan Zanders dan menikah dengan keluarga kaya. Maka itu akan menjadi berkah yang nyata. Sayang sekali Tuan Zanders tidak akan jatuh cinta pada kita.
Bahkan jika dia jatuh cinta, dia akan menjadi sangat cantik seperti saudari Xiao Xiao dan saudari Huan Huan. Kita hanya bisa menjilatnya. Pada saat ini, seorang wanita cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan kecewa. Kalau begitu kita harus berperilaku baik. Jika Tuan Zanders benar-benar menyukai saya tidak akan mempercayainya. Saya memiliki sosok yang baik. Bisakah Tuan Zanders tidak tergoda? Wanita cantik lainnya menegakkan payudaranya sambil berbicara, berpose seksi dan provokatif. Dan Fendi Zanders di samping tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat keindahan setelah mendengar kata-kata ini. Apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, wanita tua itu menutup mata anjingmu. Si cantik kebetulan melihat tatapan Fendi Zanders, dan mengutuk Fendi Zanders dengan nada yang sangat berbisa. Mendengar ini, Fendi Zanders tersenyum canggung, lalu membuang muka. Jangan bilang itu kamu, bahkan dada saudari Huan Huan tidak berarti apa-apa bagi orang seperti Tuan Zanders, kan? Lagi pula, aku belum pernah melihat kecantikan generasi kedua yang kaya seperti Tuan Zanders sebelumnya. Seorang wanita cantik berbikini berkata dengan ringan. Itu benar. Setelah semua orang mendengar kalimat ini, ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi kecewa. Mereka merasa bahwa seharusnya tidak ada kekurangan wanita di sekitar generasi kedua yang kaya seperti Fendi Zanders, jadi mereka kecantikan saja tidak cukup untuk menggoda Fendi Zanders. Saudari Fang, siapa Tuan Zanders yang kamu bicarakan itu? Pada saat ini, seorang gadis berwajah manis ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan lembut. Xiao Liu, kamu tidak Anda bahkan tidak mengenal Tuan Zanders, bukan? Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata gadis itu. Saya tidak begitu paham. Bos Yuan tidak memberitahuku hal-hal ini ketika dia datang kepadaku. Si cantik kecil menjawab dengan sedikit malu-malu. Ya Tuhan, kamu bahkan tidak tahu siapa Tuan Zanders. Semua keindahan di Danau Yingxian menunjukkan ekspresi kaget saat mendengar kalimat ini. Dan Fendi Zanders juga menoleh untuk melihat keindahan ini. Bahkan, dia juga sangat penasaran dengan apa yang akan mereka katakan tentang dirinya. Bab 240. Di Danau Yingxian. Beberapa wanita cantik dengan tubuh seksi sedang duduk di kursi geladak, berbisik tentang identitas Fendi Zanders. Sejauh yang saya tahu, Tuan Zanders ini sepertinya adalah pemilik Xianhu Holiday Villa. Baru saja, wanita cantik Yuji bernama Fang Fang berbicara dengan lembut kepada wanita cantik lainnya. Saudari Fang, apakah yang kamu katakan itu benar? Villa Xianhu sebesar itu sebenarnya dimiliki oleh Tuan Zanders sendiri. Setelah semua orang mendengar ini, mereka berteriak tidak percaya. Apa itu Villa Danau Peri? Saya juga mendengar bahwa sebagian besar perusahaan raksasa dalam negeri sebenarnya dimiliki oleh Tuan Zanders, dan grup Emgren kami di kota Jiangcheng, Fang Zihua dan Xie Huaqiang semuanya berada di bawah Tuan Zanders. Fang melanjutkan. Jejak keterkejutan muncul lagi di mata semua orang. Lagi pula, di mata mereka, menjadi bos dari Xianhu Villa sudah sangat luar biasa. Namun mereka tidak menyangka bahwa Tuan Zanders bukan hanya bos dari Villa Xianhu, tetapi juga bos dari Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Fang Zihua dan Xie Huaqiang sangat terkenal di kota Jiangcheng. Bahkan jika peluang besar seperti itu terjadi di bawah Tuan Zanders, betapa menakutkannya keberadaan Tuan Zanders, semua orang bahkan tidak berani memikirkannya. Xiao Liu, karena kamu tidak tahu siapa Tuan Zanders, mengapa kamu ada di sini? Fang menoleh dan bertanya pada si cantik kecil. Ketika Tuan Yuan meminta saya untuk datang ke sini, dia berkata bahwa saya hanya perlu tinggal di sini selama beberapa hari. Selama saya bisa menyelesaikan tugas tersebut, saya bisa mendapatkan 500,000 yuan. Si cantik bernama Xiao Liu berkata kepada semua orang dengan takut-takut. Kalau begitu, tahukah kamu apa yang kita lakukan di sini? Sister Fang bertanya tanpa berkata-kata. Entahlah, kupikir ini hanya soal datang dan berpose dengan pakaian renang. Xiao Liu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu bisa mendapatkan 500,000 yuan dengan berpose dalam pakaian renang. Menurutmu kenapa itu begitu indah? Saudari Fang mau tidak mau menatap kosong pada Xiao Liu, dan kemudian berkata dengan ringan, biar ku beritahu, kami orang-orang sebenarnya di sini untuk melayani Tuan Zanders, dan diperkirakan Tuan Zanders akan datang lain kali, dan Tuan Zanders akan berada di sana pada waktu itu. Di antara kita orang-orang, dia akan memilih beberapa yang dia suka, dan kemudian dia akan mengambil yang dia suka, dan sisanya akan mendapat hadiah 500,000 yuan, dan mereka yang dibawa pergi oleh Tuan Zanders bisa mendapatkan hingga 5 juta hadiah. 5 juta. Setelah mendengar nomor ini, Xiao Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, lalu berkata dengan suara rendah, alangkah baiknya jika saya bisa disukai oleh Tuan Zanders, jadi saya tidak melakukannya. Tidak perlu khawatir tentang biaya operasi ibuku. Sebaiknya kamu berhenti bermimpi, sudah cukup bagus bagi kita untuk mendapatkan 500,000 jangan berpikir tentang 5 juta. Fang menjawab dengan nada menghina, lalu berbaring di kursi malas dengan postur yang provokatif dan berkata, saya tidak tahu seperti apa rupa Tuan Zanders.
Jika dia tampan, meskipun saya tidak memberi saya 5 juta, saya akan tetap melakukannya. Bersamanya. Tidurlah satu malam, jika kamu terlihat jelek, lupakan saja, ini pertama kalinya bagiku. Kamu bajingan kecil, bukankah kamu hanya memikirkan Tuan Sanders dan mulai bimbang sekarang? Pergilah, aku tidak memilikinya, menurutku kamu sedang beriak. Hahaha. Beberapa wanita cantik tertawa genit sambil menggoda, pemandangannya sangat menggugah. Dan Fendi Sanders terdiam setelah mendengar percakapan wanita cantik ini. Dia tidak menyangka gadis-gadis ini akan berbicara begitu terbuka. Namun kecantikan bernama Xiao Liu menggugah minat Fendi Sanders, karena Fendi Sanders merasa Xiao Liu tampak berbeda dengan pemuja emas lainnya. Alasan mengapa dia datang ke sini kali ini bukan untuk menjilat dirinya sendiri, tetapi untuk memungut biaya operasi ibunya. Saudari Huan sedang keluar, ayo cepat pergi ke sana. Kali ini Fang berteriak, lalu buru-buru bangkit dan berlari menuju kolam renang. Setelah mendengar ini, beberapa wanita cantik lainnya juga berlari mendekat. Fendi Sanders juga mendongak secara naluriah, hanya untuk melihat seorang wanita dengan sosok seksi, kulit putih, penampilan halus dan menawan keluar dari kolam renang. Wanita tersebut mengenakan baju renang bikini berwarna pink dengan tubuh seksi dan hot. Dadanya yang penuh membuat orang merasa bahwa dia siap untuk keluar, seolah-olah dia akan menerobos belenggu baju renangnya kapan saja. Dia memiliki wajah oval tanpa riasan, halus dan lembut, dan kakinya ramping adil dan cantik, tidak peduli sosok atau penampilannya, wanita ini bisa dibilang yang terbaik. Ketika wanita cantik di Danau Yingxian melihat wanita ini keluar, mereka berkumpul di sekelilingnya dan menyapanya. Dan kecantikan bernama Huan hanya melambai kepada semua orang, lalu masuk ke ruang kecantikannya dengan kaki ramping. Apa yang kamu lakukan duduk di sini, nak? Kenapa kamu tidak buru-buru bekerja? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan Bos Yuan memecatmu sekarang juga. Pada saat ini, pelayan yang memerintahkan Fendi Sanders untuk mengantarkan anggur berlari ke arah Fendi Sanders, dan meneriaki Fendi Sanders dengan nada yang sangat marah. Mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, Fendi Sanders perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pelayan itu. Ledakan. Pelayan langsung melemparkan nampan di tangannya ke depan Fendi Sanders, dan kemudian berteriak dengan keras, apa yang kamu lihat? Saudari Huan memesan segelas anggur merah, dan segera mengirimkannya ke Saudari Huan. Aku tidak. Fendi Sanders membuka mulutnya untuk menjelaskan. Apa yang bukan? Kamu tidak. Cepat kirimkan ke Saudari Huan, atau aku akan memberitahumu bahwa ketika Saudari Huan marah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pelayan itu langsung menyela kata-kata Fendi Sanders, mengatakan sesuatu dengan cepat, lalu berbalik dan berlari menuju kejauhan, melayani wanita cantik lainnya. Tapi Fendi Sanders duduk di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, akhirnya mengambil nampan itu tanpa daya, dan berjalan menuju ruangan tempat Huan berada. Saat ini, Fendi Sanders berinisiatif mengantarkan anggur ke Huan, bukan karena dia takut pada pelayannya. Itu karena dia sedikit penasaran apakah Huan ini sama materialistisnya dengan wanita lain. Jadi Fendi Sanders merasa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berhubungan dengan Huan. Setelah beberapa saat, Fendi Sanders sampai di pintu salon kecantikan Huan. Salon kecantikan semacam ini hanya tersedia untuk 2 wanita cantik paling terkenal, Huan dan Xiao. Gadis-gadis lain sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memiliki salon kecantikan sendiri. Fendi Sanders berdiri di depan pintu dan ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mendorong pintu dan masuk. Tapi saat Fendi Sanders memasuki ruang kecantikan, dia mendengar teriakan. Fendi Sanders secara naluriah mendongak, dan kemudian membeku di tempatnya, matanya sangat berapi-api. Karena dia tidak menyangka Huan akan berganti pakaian di ruang kecantikan saat ini. Sosok bencana Huan tanpa syarat terlihat di hadapan Fendi Sanders. Kulitnya halus, tulang selangkanya dan memikat, dan sepasang kakinya yang ramping dan indah berwarna putih dan halus, membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangannya.